Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita menyediakan diri kita pada pagi hari ini untuk mengambil bagian dalam doa pagi. Kita boleh bangun di hari yang baru dengan tubuh yang segar, dengan istirahat yang baik, dan Tuhan telah mempercayakan saudara dan saya hari ini untuk kita jalani. Karena itu mari kita mensyukuri segala sesuatu dan kita mengawali hari ini bersama-sama dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebab itu saya ajak kita bersama bersaat teduh sebelum kita masuk dalam doa pagi pada saat ini. Mari kita mulai. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini, maka itu mujizat. Kalau kami boleh bernafas pada pagi ini, maka itu adalah mujizat. Kalau kami boleh menggerakkan seluruh anggota tubuh kami, maka itu pun adalah mujizat. Sesungguhnya setiap mujizat itu adalah anugerah yang Tuhan hadirkan di setiap keseharian kami. Mungkin kadangkala kami tidak menyadarinya, tapi semua terjadi karena anugerah Tuhan. Dan karena itu kami mau pada hari ini menjalani hari kami bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Sebab itu kiranya Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua, supaya di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus kami mengerti firman Tuhan, menghidupinya dengan baik, dan hidup kami memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3 kita akan baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan bagi kita dari Ratapan pasal 23 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hatiku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini adalah petikan bacaan yang boleh jadi adalah salah satu favorit ayat dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bacaan ini adalah bacaan yang cukup populer ketika berbicara tentang bagaimana kita mensyukuri kasih sayang Tuhan. Namun tahukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa ayat ini muncul bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Bacaan ini muncul, teks kita muncul bukan dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang berbahagia, atau situasi yang tanpa masalah, tidak. Tapi teks kita ini muncul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi di mana Yerusalem sedang bergumul dan berjuang berat ketika mereka ada pada situasi di mana mereka dikuasai oleh bangsa asing. Jadi ada dua situasi yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Yang pertama ketika mereka mulai dikuasai oleh bangsa asing, rujukannya adalah Babel. Dan yang kedua adalah ketika penghancuran Yerusalem itu terjadi. Jadi bukan hanya dikuasai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi Yerusalem juga dihancurkan. Pada akhirnya nanti tembok Yeriko juga runtuh. Dan di sana ditimbulkan, kalau kita baca teks-teks ini secara utuh, kita akan menemukan bahwa ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada kelaparan,
Dan ada berbagai macam tantangan serta kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh bangsa itu. Karena itu misalnya ayat 19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Sebuah seruan kepada Tuhan atau sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka sedang ada dalam masa-masa sulit, pada masa-masa yang tidak menyenangkan, pada masa-masa pergumulan yang luar biasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 21 pada akhirnya menjadi klausul baru bagi Yerusalem, bagi orang-orang Israel. Tetapi, jadi kalau kata tetapi itu dia menghubungkan situasi yang bertolak belakang. Jadi sekalipun dia sedang bergumul, sekalipun mereka sedang sengsara, sekalipun mereka sedang ada pada masa-masa sukar, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa sukar, masa sulit, masa bergumul yang dialami oleh Yerusalem tidak membuat mereka putus asa. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tidak menjadi putus asa? Dikatakan oleh sebab itu, aku akan berharap karena hal-hal ini. Hal apa itu? Ayat 22, 23, 24. Dia mengatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku. Jadi ada 5 hal yang pada akhirnya menjadi dasar pengharapan orang-orang Yerusalem. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan, dan Tuhan adalah bagian mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman iman yang melahirkan sebuah pengakuan betapa mereka tetap berharap kepada Tuhan karena mereka telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Israel atau Yerusalem tidak akan mungkin mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, kalau mereka tidak pernah mengalami dan tidak pernah punya pengalaman iman bersama dengan Allah. Jadi mereka mampu menyuarakan itu di tengah masa-masa sulit. Itu pertama-tama karena mereka punya pengalaman real dengan Allah. Yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Yang telah menjaga mereka ketika mereka dihimpit oleh bangsa-bangsa asing. Yang tidak pernah meninggalkan mereka ketika mereka mengembara di padang gurun. Yang senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Membawa mereka masuk ke tanah terjanji. Dan karena itu ketika pada waktu-waktu ini mereka sedang bergumul dan berjuang dengan tantangan dan kesulitan yang begitu luar biasa, mereka masih berharap kepada Tuhan, mengingat Tuhan dengan 5 hal tadi. Mereka yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kesetiaan Tuhan senantiasa besar dan Tuhan adalah bagian dari kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara, dari perjalanan dan pengalaman firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, kita mau melihat bahwa tidak ada hidup yang tidak berjuang, tidak ada hidup yang tidak bergumul. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Jadi jangan pernah mengukur, jangan pernah membandingkan salib saya dengan salibnya dia. Sebab dalam perspektif saya, mungkin salib saya paling berat. Salib dia kok ringan-ringan saja. Padahal ketika kita masuk dalam jalan salibnya dia, kita bisa melihat bahwa ternyata salibnya saya tidak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah mengukur atau membandingkan beban pergumulan masing-masing kita dengan orang lain. Mengapa? Karena Tuhan tahu kadar mampunya saudara dan saya itu seberapa besar. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan mengerti kalau batas kita itu ada di 100. Dan kalau pada angka yang ke-60 kita sudah merasa bahwa Tuhan saya nggak mampu lagi. Tuhan saya udah nggak kuat, saya mau menyerah. Tuhan bilang enggak, sebab kadarmu tuh di 100 bukan 60. Jadi masih bisa di-press terus.
Sampai pada akhirnya kamu sampai pada titik maksimal. Disitulah potensi-potensimu akan terbuka. Disitulah kamu akan mengalami masa-masa yang indah, mengalami penyertaan Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di setiap tantangan dan pergumulan hidup saudara-saudara dan saya. Dasarnya tadi, ingat Tuhan, jadikan Tuhan bagian hidup kita. Selalu perhatikan dan selalu menghayati dan selalu memaknai bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Jangan pernah pikir bahwa kasih Tuhan tuh habis dalam hidup kita. Tapi penulis Kitab Ratapan mengatakan, hal-hal inilah yang kuperhatikan, karena itu aku berharap. Dia mau bilang bahwa saya tidak putus asa karena hal-hal ini. Karena kasih sayang Tuhan tidak berkesudahan. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena Tuhan selalu setia dalam hidup saya. Karena Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau saat ini saudara dan saya sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, mungkin sudah memakan waktu yang sangat lama, atau mungkin ada pergumulan yang baru saja kita masuki, maka firman Tuhan pada hari ini hendaknya atau kiranya meneguhkan pengharapan saudara-saudara bahwa berharap di dalam Tuhan itu ada dasarnya. Jangan pernah lupa bahwa pada masa lalu Tuhan pernah menolong saudara. Jangan pernah lupa bahwa kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan itu selalu menopang hidup saudara dan saya. Sehingga kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, bagaimanapun beban pergumulan kita, kita mengerti dan memahami bahwa semuanya ada di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Semua ada dalam berkat-berkat Tuhan yang baru setiap hari. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, kalau begitu kenapa sih kita sampai pada akhirnya tidak dapat mengalami atau tidak dapat melihat, tidak dapat menyadari kasih setia Tuhan? Boleh jadi karena penglihatan kita, pikiran kita, totalitas hidup kita hanya fokus pada persoalan. Ada para pakar mengatakan yang penting itu bukan persoalannya, tapi yang penting adalah respon kita terhadap persoalan. Jadi persoalan itu cuma 10%, tapi respon kita terhadap persoalan itu bobotnya 90%. Jadi artinya bagaimana kita merespon pergumulan yang kita hadapi itu yang menentukan. Kita menjalaninya dengan lega, kita menjalaninya dengan sesal, kita menjalaninya dengan marah, kita menjalaninya dengan ketakutan berlebihan atau tidak. Nah karena itu firman Tuhan pada hari ini kasih dasar bagi saudara dan saya supaya tidak pernah kehilangan harapan, supaya tetap punya keteguhan untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup, bahwa kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu lebih dari cukup untuk menopang perjalanan orang-orang yang percaya bahwa berkat Tuhan itu dia hadir setiap hari, fresh, selalu baru dalam pengalaman hidup. Ini berkaitan dengan pengalaman Israel ketika mereka di padang gurun. Tiap-tiap hari Tuhan kasih mana, roti surgawi yang baru setiap hari. Itu nggak bisa disimpan atau disimpan semalam-malaman buat bekal besok, nggak bisa. Karena tiap orang akan ambil dengan cukup. Nanti besok Tuhan kasih yang baru lagi. Tiap hari Tuhan pelihara kehidupan mereka. Karena itu dibunyikan dalam teks ini, selalu baru setiap pagi. Apakah pagi hari ini saudara-saudara boleh merasakan berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan saudara? Nafas hidup kita kemarin dan hari ini tentu berbeda, bukan? Dan penglihatan kita pada hari ini dan kemarin tentu berbeda. Perasaan kita tentu berbeda. Dan semua kebaikan Tuhan, begitu kita buka mata kita di hari yang baru, itu berkat baru yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara. Dan yang paling penting, penulis Kitab Ratapan mengingatkan, untuk semua hal itu, Tuhan adalah bagianku. Jadi kalau Tuhan adalah bagianku, artinya apa? Artinya Tuhan itu menjadi utuh denganku. Tuhan itu menjadi milikku. Tuhan itu menjadi, kalau pakai bahasan khotbah beberapa minggu lalu, Tuhan itu menjadi hartaku yang sesungguhnya, hartaku yang sejati. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini pada akhirnya membuat kita bisa terus berharap pada Tuhan. Ini pada akhirnya membuat kita tidak sembarangan
ada orang-orang yang suka mengalami kecewa dengan Tuhan ya. Dalam perspektif iman, kita sebenarnya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi ada juga mereka yang kecewa dengan Tuhan. Tidak masalah, karena persepsi dan pengalaman orang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau menegaskan bahwa justru pengharapan yang ditaruh dalam Tuhan dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan akan menolong kita mengalami kasih karunia Tuhan di tengah pergumulan seberat apapun. Dalam kerapuhan kita, dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia, Tuhan mengerti dan karena itu Dia hadir untuk membawa pengharapan, memberi pengharapan bagi kita. Firman Tuhan pada hari ini hendak meneguhkan kita semua bahwa seberat apapun persoalan hidup saudara, pergumulanmu mau sebesar apapun, jangan pernah dihimpit oleh ketakutan dan keputusasaan, karena ada kasih setia Tuhan yang sedia menopang hidup kita. Ada berkat-berkat Tuhan yang kadangkala terselip. Kita tidak mampu melihatnya karena kita fokus hanya pada persoalan kita saja. Dan Tuhan senantiasa menjadi bagian dari hidup kita, dari pergumulan-pergumulan kita. Dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita dan memberikan kepada kita kelegaan. Seperti Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menginspirasi kita, dapat meneguhkan kita untuk melangkah di atas pergumulan, bukan di bawah pergumulan. Dan kita dapat mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dan Tuhan sendiri lebih dari cukup untuk menopang berbagai pergumulan hidupku. Dan kiranya keteguhan itu menolong saudara dan saya terus melangkah dalam kepastian harapan akan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati perjalanan hidup kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sadar bahwa hidup ini selalu membawa bagi kami persoalan-persoalan. Ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang kecil, ada yang besar. Kadangkala kami merasa bahwa kami dapat menghandle itu dengan mudah. Tapi ada titik di mana kami merasa tidak sanggup. Baik kami merasa mudah atau merasa tidak sanggup, biarlah kami tetap sadar bahwa kami dapat melalui semuanya karena Tuhan yang menopang. Firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kami, supaya dalam keadaan apapun kami tetap berharap pada Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu dan berkat-Mu selalu baru setiap hari, menopang kami untuk terus melangkah. Dan yang paling utama, Engkau adalah bagian hidup kami. Sebab itu kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang saat ini sedang dihimpit oleh pergumulan-pergumulan hidup, tekanan-tekanan dalam perjuangan, dan masalah-masalah yang berat. Mereka yang mungkin sedang kebingungan untuk menemukan jalan keluar, atau mereka yang mungkin merasa ditinggal sendirian. Mereka yang mungkin merasa bahwa orang-orang tidak peduli pada mereka di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Kiranya firman Tuhan menyapa bahwa ketika Tuhan menjadi bagian kami, itu jauh lebih dari cukup dan menjadi sebuah dasar pengharapan yang sejati. Terima kasih mau menjadi sahabat kami, manusia yang berdosa dan lemah. Terima kasih mau bersama-sama dengan kami berjalan, menyusuri berbagai tembok ratapan dalam pergumulan-pergumulan kami. Dan terima kasih mau bersama-sama dengan kami untuk menemukan secercah harapan di tengah-tengah gelapnya pergumulan hidup. Kami bawa perjalanan kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kami bawa setiap pergumulan, pribadi, rumah tangga dan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Kiranya dengan Tuhan kami dapat melalui semuanya dengan baik. Dan bersama dengan Tuhan, kami mampu merespon semuanya di dalam pengharapan akan Engkau. Ini doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topanglah kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, tetap teguh dalam Tuhan, tetap ada dalam pengharapan, karena setia Tuhan tidak pernah habis, dan berkat Tuhan senantiasa menaungi kita. Dan Tuhan adalah bagian saudara dan saya. Tuhan menopang dan Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.